Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum elusidasi struktur senyawa kimia. Pada judul kali ini, kita akan belajar bersama tentang karakterisasi material jenis polimer. Atau di sini kita akan lebih membahas tentang zeolit. Tujuan dari praktikum ini ialah mahasiswa dapat melakukan karakterisasi dan interpretasi data hasil analisis untuk material jenis polimer, di sini adalah zeolit, meliputi gugus fungsi dan perubahannya, serta stabilitas termalnya. Zeolit merupakan kristal aluminosilikat yang mempunyai struktur berongga atau berpori dan mempunyai sisi aktif yang bermuatan negatif yang mengikat secara lemah kation penyeimbang muatan. Zeolit ini merupakan contoh dari polimer anorganik. Gugus-gugus alumina dan gugus-gugus silika oksida yang masing-masing berbentuk tetrahedral dan saling dihubungkan oleh atom oksigen sehingga membentuk kerangka 3 dimensi. Kegunaan dari zeolit sendiri adalah dapat digunakan sebagai adsorben, katalisator, ion exchange, atau di sini menggunakan dua instrumen. Yang pertama ada FTIR, yang kedua ada TGDTA. FTIR itu adalah Fourier Transform Infrared. Prinsip kerja dari FTIR adalah interaksi antara energi dan materi. Di sini menggunakan energi dari infrared, di mana nanti infrared akan melewati celah sampelnya, lalu celah tersebut di mana celah tersebut berfungsi untuk mengontrol jumlah energi yang disampaikan pada sampel. Kemudian, infrared itu diserap oleh sampel dan lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel sehingga sinar infrared itu lolos ke detektor dan sinyalnya terukur, kemudian dikirim ke komputer dan direkam dalam bentuk spektrum. Nanti data yang keluar akan seperti ini. Ini ada beberapa serapan pada bilangan gelombang tertentu. Selanjutnya ada TGDTA. TG itu adalah termogravimetri dan DTA adalah differential thermal analyzer, di mana ini adalah teknik untuk mengkarakterisasi sifat material yang dipelajari berdasarkan respon material tersebut terhadap temperatur. TG digunakan untuk menentukan komposisi dari material dan memprediksi stabilitas termalnya sampai suhu 1000 derajat Celcius. Teknik ini dapat mengkarakterisasi material yang menunjukkan kehilangan atau pertambahan berat akibat dekomposisi, oksidasi, ataupun dehidrasi. Sedangkan DTA ini adalah untuk mempelajari transisi fasa yang terjadi di bawah pengaruh atmosfer, temperatur, laju pemanasan, ataupun pendinginan. Oke, teman-teman, di sini ada contoh dari spektra IR dari kalsit ya. Di sini sudah saya cantumkan. Ada CaCO3 ya, kalsit itu CaCO3 di mana ada C single bond O ya. Nanti kita akan buktikan apakah benar di kalsit yang kita analisis ini mengandung C single bond O gitu ya. Kita akan mengkonfirmasinya dengan IR. Bisa teman-teman dilihat di sini ada serapan di 1430. Ini ya teman-teman, ini adalah serapan dari vibrasi C single bond O. Lalu, teman-teman bisa lihat serapan yang lain. Di sini ada 877 ya dan 715, di mana ini adalah ciri khas dari kalsit. Nah,
Si kalsit ini memang ciri khasnya adalah di 877 dan 715. Teman-teman bisa konfirmasi ini dari referensi yang lain, dari jurnal-jurnal yang sudah menyebutkan bahwa serapan kalsit ini adalah di 877 dan di sekitar 715. Oke, untuk data selanjutnya dari kalsit ada TG-DTA. Nah, di yang grafik A ini ya, ini adalah data DTA di mana kita dapat mengetahui perubahan fasanya ya tadi. Sedangkan B itu adalah grafik TG yaitu dari perubahan masanya. Dari grafik DTA kita bisa tahu endo ataupun eksotermnya. Nah, sedangkan kalau di sini itu adalah turun, berarti di sini endotermis ya, berarti membutuhkan energi. Nah, lalu dari TG, teman-teman bisa lihat di suhu 100 dan juga 750 ini ya. Nah, ini di sini ya, berarti saat pemanasan hampir 100 derajat ya, H2O itu ada H2O yang hilang. Nah, terus di suhu 750 derajat Celcius, di sini dimungkinkan adanya dekomposisi dari CaCO3. CaCO3 terdekomposisi menjadi CaO dan juga CO2. Lalu teman-teman di sini bisa lihat ya, ada hasil akhirnya adalah CaO-nya 55% ya. Di situ ada grafik 55% itu merupakan residu dari CaO. Jadi CaO-nya di situ adalah sisa 55%. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga jelas dan juga bermanfaat. Saya Sofunada undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.